Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan harian Gereja Toraja, Kamis 24 Juni 2021. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya, meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Mari kita melandasi kegiatan kita pada hari ini dengan merenungkan, membaca akan kebenaran firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu agar dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakan kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku?" "Tidak mungkin," tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku." Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demikian Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jarak antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukan bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukan kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini,
Aku akan memeriksakan perasaan ayahku apabila baik keadaannya bagi Daud. Masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lalu anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Tema perenungan kita pada hari ini ialah sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau. Perjalanan hidup 2 orang kekasih biasanya diawali dengan janji yang kuat untuk tetap setia. Untuk meyakinkan keduanya, ungkapan hati sebagai ikatan ditandai Tuhan ada di antara aku dan engkau. Ungkapan yang disampaikan Yonatan kepada Daud dalam 1 Samuel pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-23 mengisahkan percakapan Daud dan Yonatan. Daud sedang dalam pelarian menghindari pembunuhan yang akan terjadi di atas dirinya. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Yonatan berusaha menghibur Daud, meyakinkan bahwa Daud tidak akan mati, dibunuh dan menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Mereka mengikat perjanjian tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Kehadiran Yonatan menjadi satu bukti bahwa Tuhan hadir mempedulikan Daud sebagai penghibur dan sahabat bagi Daud. Perjanjian antara Yonatan dan Daud merupakan gambaran tentang perjanjian antara Allah dan anak untuk orang-orang percaya. Dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan, seringkali kita merasa tertekan.
tertekan karena dianiaya ataupun dihukum tanpa melakukan kesalahan. Bahkan ketika bahaya maut menghampiri, sadarkah kita bahwa Allah tetap hadir dalam berbagai bentuk dan keadaan? Daud diancam mati oleh Saul, tetapi Tuhan memakai anaknya sendiri menjadi pelindung. Tuhan ada di antara aku dan engkau. Tetaplah percaya padanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan perenungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai detik ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-Mu yang dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan, setiap usaha, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup mereka tiap harinya. Ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam masa pendidikan, masa pertumbuhan, dalam masa kuliah, dalam masa bangku sekolah, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan senantiasa menyertai mereka satu persatu Tuhan. Ya Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia Engkau berkati, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, kami juga datang mendoakan mereka. Engkau yang akan menjamah sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam Engkau kesembuhan nyata ya Tuhan. Ya Tuhan, setiap pergumulan yang kami rasakan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menjadi perisai di pergumulan kami. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita selalu menanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, dan kita selalu mengikut sertakan juga Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita setiap saatnya.